Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ajaib Kau Bapa, Engkau kekuatanku, Engkau kota bentengku. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Amin. Yes. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan, hanya kemuliaan-Mu Bapa,
Selamat pagi semua. Ada kasih kemurahan Tuhan buat kita semua. Amin. Saat ini kembali saya membagi roti nikmat dari Bapa kita yang baik. Dari Mazmur 31 ayat 3. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jadi di sini bisa dibukakan, diberikan pengertian. Sebenarnya bukan Tuhan yang kita suruh mendekat sama kita, karena Tuhan selalu ada di pihak kita sebenarnya. Tapi seringkali kita merasa kabur, Tuhan ada atau enggak. Ketika iman kita mulai memble, suam-suam kuku sama Bapa kita. Jadi sebenarnya kitalah yang harus kembali mendekat. Ini bukan masalah secara fisik. Karena fisik bisa terlihat mendekat, bisa terlihat tetap ibadah, bisa terlihat tetap doa menyembah. Tapi Tuhan mau di sini hati kita, roh kita, gairah kita kembali mendekat ke Tuhan. Karena kitalah yang harus berseru dengan penuh ketulusan, kemurnian. Sehingga seruan yang tulus itu berarti hati yang udah full tulus berharap sama Tuhan, gak setengah-setengah atau 3/4. Roh yang sepenuhnya tulus berseru sama Tuhan. Dan semua aspek di hidup kita yang full tulus berserah sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Seruan yang tulus itulah, yang tulus 100% itulah yang menggetarkan telinga Tuhan. Bukan karena Tuhan kurang mendengar, no. Tapi ibarat di kehidupan sehari-hari, siapa sih yang bulu kuduknya gak bergetar kalau pasangannya benar-benar tulus mengasihi dia? Baik secara perkataan yang tulus, maupun secara misal hubungan suami istri. Tulus 100%. Itu pasti menggetarkan bulu kuduk, gak sih? Jadi di sini menggetarkan telinga Tuhan. Untuk mau gak mau, pasti bukan hanya mendengar, dia mendengar. Tapi dia gak bisa menahan untuk langsung meresponi seruan kita sama Bapa. Karena Bapa gak bisa ditipu. Kita menyembah sampai pakai toa pun, di ibadah sampai 24 jam pun, tapi kalau sebenarnya kedalaman hati kita gak 100% tulus, ya telinga Tuhan biasa-biasa aja mendengarnya, ibarat sambil lalu. Karena tetap Bapa kita bertahta di atas kekudusan, kan? Di atas ketulusan. Amin. Jadi benar-benar kita dikasih clue penting di pagi hari ini. Bukan tentang bagaimana suara kita lantang berteriak sama Tuhan. Bukan tentang bagaimana kita paham semua isi firman. Bukan bagaimana tentang kita dilihat sangat rohani oleh semua orang. Itu hanya wujud atau hasil dari ketulusan kita sama Tuhan. Jangan itu dulu yang kita usahakan.
tetap yang kita kejar ya hadirat Tuhan, tetap yang kita kejar ya hati yang tulus setiap hari, mau dibersihkan sama Tuhan, mau dimurnikan sama Tuhan, supaya hati kita nggak penuh bolong-bolong. Ibarat spon pencuci piring misal, kita pasti semua tahu kan, misal hati kita diibaratkan spons pencuci piring itu, terlihat masih bagus warnanya, masih utuh, belum berubah bentuk. Biasanya kalau udah lama digunakan kan berubah bentuk, mengecil, udah agak hitam dan lain-lain. Ini masih terlihat bagus. Tapi terlihat bagus pun spons itu, ketika dicoba diremas, kalau spons itu masih basah, masih nyerap air sabun di sekelilingnya, di dalam wadah spons itu, ketika diremas keluarlah air-air sisa sabun itu kan. Ibarat begitulah hati kita. Ketika hati kita, roh kita, iman kita masih sangat gampang dipengaruhi oleh air-air sabun. Yang dimaksudkan air-air sabun oleh pengaruh-pengaruh buruk, oleh tipu muslihat si jahat, oleh kedengkian, sakit hati. Ketika hati kita biarkan menyerap semua air-air sabun itu, air-air kedengkian, air-air dendam, sakit hati, menyerap air suara si iblis juga, menyerap air masukan-masukan orang yang sebenarnya menentang firman, tapi kita menyerap itu semua. Terus kita seolah-olah menipu di hadapan Tuhan, karena kita masih terlihat tampil bagus warna hati kita, warna spons itu tadi. Tapi Tuhan bisa uji, diremas sama Tuhan, diproses, melalui proses, maka sebenarnya masih banyak air-air sabun, air-air yang kotor itu keluar dari spons itu. Dan air-air kotor yang masih ada di hati kita, itulah yang membuat telinga Tuhan keluh, ngilu untuk dengar seruan kita. Ibarat spons tadi masih ternoda, masih menyerap banyak hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan, masih menyimpan banyak hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Begitu juga hati kita, kalau masih menyimpan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menyertakan semua itu, dan kita seolah menutupi hati kita yang masih keisi banyak yang gak berkenan dengan sikap doa yang masih bagus, dengan baca firman yang masih banyak, dengan ibadah, pelayanan, dan sebagainya yang seperti berbau rohani. Tampilan luar kita tetap tercantik di hadapan Tuhan. Hello, Tuhan gak bisa dikibuli. Tuhan akan lihat, Dia akan remas hati kita dulu,
Makanya ada di firman, ada kalanya kita diuji, bukan karena Tuhan mau main-main, tapi Tuhan emang gak bisa tersentuh dengan hati yang penuh kepura-puraan, dengan sikap hidup yang penuh kepura-puraan, dengan spons hati yang masih banyak menyerap air-air busuk di hadapan Tuhan. Halo. Tapi tetap Tuhan kasih waktu buat kita. Gak apa-apa ketika spons hati kita masih sangat banyak air-air yang mencemarkan hati, mencemarkan kebenaran firman Tuhan. Gak apa-apa kita tetap mendekat. Tetapi ketika kita mendekat pun, Tuhan harus murnikan kita dulu. Tuhan harus perlahan tapi pasti mengeringkan spons hati kita dari air-air busuk tadi, air sakit hati, air kebencian, air masukan-masukan buruk yang melawan firman, air tipu muslihat si iblis. Tuhan harus keringkan dulu hati kita, supaya ketika Tuhan remas lagi spons hati kita bentuk luarnya bagus, dalamnya juga sudah kering, ibarat bukan kering rohani, tapi sudah gak ada lagi yang tercemar di hati kita dengan semua hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita kembali datang tersungkur dengan hati yang sudah kering dari semua yang tercemar, sudah tulus 100%, sudah dikuduskan 100%. Cepat telinga Tuhan bergetar, bulu kuduk Tuhan bergetar saat kita menyembah. Kembali lagi, menyembah yang benar-benar intim seperti hubungan suami istri. Jadi kalau pasangan kita merasa kita benar-benar mengasihi setulus-tulusnya, pasti bulu kuduk merinding. Begitu juga Tuhan saat kita datang, gak usah harus doa lama, menyembah lama, memperkatakan firman segudang. Enggak, bukan itu yang Tuhan rindu kita melakukan itu. Tapi yang terpenting dulu, spons hati kita itu sudah kering akan semua yang tercemar, sehingga ketika kita datang dengan tulus, dengan gairah, ibarat ketika hati kita sudah kering akan semua itu, kita perlu dibasahi lagi sama air kebenaran supaya hidup kita juga gak kering. Bukan berarti kita melepaskan semua yang tercemar, kita gak isi hati kita dengan yang enak, harus tetap diisi. Kalau gak kita isi hati kita kembali dengan air hidup, air firman, air mujizat, air kebenaran Tuhan, ya nanti gampang kita serap lagi air-air busuk tadi, air-air sikap tercemar yang melanggar firman tadi. Jadi hati kita harus, spons hati kita harus tetap ditetesi terus sama firman Tuhan, ditetesi terus sama kebenaran firman Tuhan, ditetesi terus sama kasihnya Tuhan. Jangan sampai benar-benar kering juga. Boleh kering di awal supaya hilang semua serapan air busuk tadi, tapi setelah itu harus ditetesi kembali. Ditetesinya bagaimana? Ya dengan setiap saat, bukan hanya setiap pagi atau pas mau tidur. Setiap kapanpun kita bisa doa dalam hati kita bisa komunikasi sama Tuhan. Ketika ada pikiran-pikiran yang ingin menyerang kita lagi, ketika ada air-air busuk yang ingin supaya kita menyerap lagi air-air busuk itu, melalui telinga kita, melalui mata kita, melalui tindakan kita, mulut kita, pengaruh-pengaruh apapun, apalagi tipu muslihat si jahat, semua air-air itu akan tetap mau supaya kita serap lagi
setiap detik seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi biarlah hati kita juga seperti singa yang mengaum-ngaum, untuk terus haus mau ditetesi terus sama firman, mau ditetesi terus sama hadirat Tuhan, mau ditetesi terus sama kekuatan dari Tuhan. Gak usah diawang-awang lah. Tapi yang penting jangan kita biarkan hati kita diam tanpa bergairah pada satu hal. Hati kita harus tetap kita jaga bergairah pada hal yang benar, yaitu kepada Tuhan yang hidup, yang udah memberikan segalanya buat kita, yang udah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati buat kita supaya kita hidup kekal kelak, yang rindu menarik kita ke tempatnya, yaitu di surga kelak. Halo, kenapa kita masih pilih-pilih air mana yang mau kita serap di spons hati kita? Hanya satu, air kebenaran, air takut akan Tuhan, air kasih karunia. Amin. Mari kita jaga spons hati kita di dalam Tuhan. Amin. Terus di Mazmur 31 ayat 5. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Wow, ada jaring ya. Jadi di sini diartikan lagi, mari kita berlindung lebih dulu dengan cara selalu mengawali hari kita di dalam perlindungan Tuhan. Maka kekuatan dari Bapa lah yang sanggup melepaskan kita dari segala jaring-jaring kesesatan, jaring tekanan, jaring kehancuran, jaring tipu muslihat si jahat. Hanya perlindungannya dan kuasanya di dalam hidup kita yang mampu meluputkan kita. Bahkan kita pasti dan sudah lebih dari pemenang atas jaring-jaring itu. Kita harus sadar benar-benar yang membuat kita bisa terlepas 100% dari semua pengaruh buruk dari tekanan atau proses pun. Itu kalau kita tetap di dalam Tuhan. Jangan di dalam akal pikiran kita. Sekalipun kita lulusan S seberapapun, jangan di dalam alam nafsu hati kita. Jangan juga kita taruh pengharapan kita atau kita berlindung pada jabatan, pada uang, pada harta, pada orang-orang yang mengasihi kita, pada pimpinan kita, pada orang yang kita teladani. Kita jangan taruh pengharapan dan perlindungan kita di dalam itu, di luar Tuhan. Karena semua di dunia ini kembali terbatas. Dan kebanyakan, gak usah munafik lah. Orang didekati, kalau orang itu memang punya banyak hal, sehingga orang suka mendekati orang yang punya banyak hal. Tapi ketika gak ada apa-apa, ibarat tentang kisah Ayub, walaupun gak diceritakan full betapa orang banyak mendekat sama dia, tapi secara logika kalau ada sekarang seperti itu yang benar-benar keluarganya bahagia, terus kaya raya, sampai belas-belas turunan mungkin gak habis, pasti banyak semut-semut yang ingin menghinggapi dia kan. Tapi coba lihat ketika dia benar-benar jatuh, tertimpa tangga, abis-abisan, bahkan istrinya nyuruh dia mengutuki Tuhan, anak-anaknya mati semua. Semua harta bendanya habis, lunas, belas. Apa yang terjadi? Semua orang meninggalkan dia, bahkan sahabat terdekatnya mengutuki dia kan, nyalahin dia.
Jadi benar-benar kita jangan menunggulah harus seperti Ayub. Jangan. Kita mungkin gak sekuat itu. Jangan kita tunggu benar-benar hidup kita dan apa yang kita punya benar-benar minus bin, gak ada sama sekali. Tapi dari kebenaran ini Tuhan bilang hanya Tuhan kekuatannya yang mampu melepaskan kita dari semua jaring-jaring itu. Dan terbukti di kisah Ayub, ketika semua meninggalkan, ketika iblis diizinkan untuk memproses dia, tetap Tuhanlah yang bisa menyelamatkannya di akhir, kan? Tetap Tuhanlah yang bisa melepaskan. Apa sekarang jaring-jaring di hidup kita? Apa sekarang yang mengikat kita? Sakit hati, dendam, tertekan, kekecewaan, kemunduran dalam berbagai-bagai hal yang awalnya kita banggakan di hidup kita. Orang-orang yang kita agung-agungkan ternyata mengecewakan, dan semuanya sangat berbeda-beda. Setiap jaring, setiap ikatan kesesakan dalam hidup setiap orang. Tapi benar-benar Tuhan bilang di sini, hanya Tuhan Bapa kita yang baik yang bisa melepaskan kita. Mungkin bukan dalam sedetik langsung lepas, mungkin harus berproses. Ketika kita terus menyerap tetesan air tadi, tetesan air hidup, tetesan air kebenaran setiap hari, setiap detik kita minum terus, kita serap terus di spons hati kita. Maka cepat atau cepat, pasti kuasanya merontokkan, menghancurkan semua jaring-jaring keburukan yang mengikat, membuat kita sesak dalam menjalani hidup. Karena kita terbatas, sekalipun tahu jaring itu gak baik untuk hidup kita, tapi kalau udah keburu keikat, kita bahkan gak tahu cara melepaskannya. Misal pada saat orang diculik, diikat semua, disumpal mulutnya, diikat badannya, emang kita bisa ngelepas? Ya enggak, kan? Ya tetap ikatan apapun yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin terpuruk dalam semua aspek hidup kita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan sanggup melepas kita dari semua jaring-jaring yang menyesakkan itu. Datang aja ke Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan kesadaran kita gak bisa apa-apa tanpa Dia. Mari kita terus berlindung sama Bapa kita yang baik, karena Bapa kita hanya satu-satunya pelindung yang nyata, gak pernah berubah, tanpa celah. Amin. Terus di Mazmur pasal 31 ayat 6, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Amin. Di sini dibukakan, menyerahkan nyawa lebih dalam sebenarnya artinya. Itu berarti menyerahkan apa yang selama ini mengikat kita. Ya, berhubungan dengan ayat sebelumnya, jaring-jaring kesesakan tadi. Jadi ketika kita menyerahkan apa yang mengikat kita, yang membuat kita tidak berkemenangan dalam banyak hal, yang membuat kita terhalang 100% bahkan sungguh-sungguh ke Tuhan, kita pribadi yang tahu hal-hal apa yang mengikat kita, yang membuat kita atau gairah kita menjauh dari Tuhan. Karena ada ikatan tadi yang membuat gerak bebas kita gak bebas datang ke Tuhan. Bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa orang-orang yang kita kasihi, bisa tantangan atau masalah yang terlalu mengikat kita. Sehingga akhirnya membuat kita terbatas atau gak benar-benar plong
untuk ikut Tuhan, atau nggak benar-benar lepas sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena masih ada ikatan-ikatan tadi yang bahkan membuat kita tertuduh untuk nggak dulu lah, masih banyak dosa, masih banyak ini, masih banyak itu, masih sibuk ngelakuin pekerjaan ini, masih asik ngelakuin hobi ini. Sadar nggak sadar kita, gairah kita sama Tuhan berkurang, malah waktu-waktu kita sama Tuhan berkurang. Bukan masalah hanya doa lipat tangan duduk, no, tapi waktu untuk kita terus berdoa di hati kita dimanapun kita ada, bahkan gak ada lagi. Doa itu bukan harus lipat tangan tutup mata, enggak, dimanapun, di toilet pun kita tetap bisa berdoa melalui hati kita. Tapi saking kita udah terikat hal-hal yang menurut kita lebih enak, lebih menguntungkan, ya kita bahkan gak punya waktu untuk komunikasi simpel, sekalipun kita lagi gak ngapa-ngapain yang sibuk. Jadi benar-benar biarlah semua ikatan-ikatan yang mengikat kita selama ini, yang membuat kita mulai jauh, mulai mundur dari Tuhan, lebih mengagungkan hal-hal lain di luar Tuhan, lebih menyibukkan diri dengan hal-hal lain di luar Tuhan, mau gak mau kita harus serahkan di tangan Tuhan. Karena itulah pengertian lebih luas tentang nyawa. Bukan hanya berarti tentang nafas hidup. Karena kalau hanya nafas hidup, ya cepat lambat juga kita serahkan sama Tuhan kok. Diambil Tuhan juga nanti. Tinggal tunggu waktu aja tiap kita. Tanpa harus kita serahkan. Bukannya nyawa kita di tangan Tuhan. Tapi apa selama ini yang kita izinkan mengikat kita? Itu pilihan dari kita mau melepas ikatan itu dan menyerahkan untuk dihancurkan sama Tuhan, atau memilih jauh dari Tuhan alias tetap menikmati ikatan-ikatan itu. Karena benar-benar hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari semua ikatan jerat yang membuat kita nggak 100% tulus sama Tuhan. Nyambung-menyambung dari yang tadi. Yang di awal Tuhan mau spons hati yang tulus. Kemudian yang kedua, hanya Tuhan perlindungan kita terhadap jaring-jaring yang mengikat kita. Dan di ayat ketiga, di urutan ketiga, benar-benar Tuhan ingatkan sekali. Halo, kalau kita udah terikat banget sama hobi kita, sama kesenangan kita apapun, apalagi terikat mata kita, roh kita sama harta, sama ketamakan, bahkan juga sama sakit hati, dendam, udah mendarah daging, udah menjadi ikatan di hidup kita. Bukan hanya jerat lagi, bukan hanya jaring lagi, ikatan full di hidup dan hati kita. Halo, kita harus serahkan itu di hadapan Tuhan. Ibarat menyerahkan nyawa tadi. Menyerahkan apapun hal-hal yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Itu sama aja kita masih diikat sama hal-hal di luar Tuhan. Dan kita pun bisa gak sanggup melepaskan ikatan itu kalau udah terlalu numpuk banget ikatan-ikatan itu tadi. Bagian kita adalah menyerahkan ikatan itu, menyerahkan hidup kita supaya Tuhanlah yang melepaskan kita dari ikatan-ikatan itu. Supaya kita kembali bernafas lega, kembali menikmati dengan damai sejahtera setiap janji kebenaran dan rancangan masa depan yang Tuhan sudah jauh-jauh hari sediakan sama kita.
Ibarat kalau kita udah terikat full kayak yang diculik tadi, apa yang udah terikat full dari leher misal, tangan, kaki udah diikat di kursi misal, apa bisa jalan? Ya enggak. Hanya harus ada yang melepaskan ikatan itu full, baru kita bisa leluasa jalan bergerak kembali. Jadi benar-benar Tuhan kasih clue di sini. Setiap hari begitu banyak godaan yang ingin mengikat kita, baik kita sadar atau enggak. Syukur-syukur sadar. Kalau nggak sadar kita lagi terikat, itu lebih bahaya lagi. Misal di hobi, hati-hati banget kita. Saya juga sangat tertegur. Oke, kita masih manusia yang punya keinginan, punya hobi, punya kegemaran, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai 100% hati, hidup kita, pikiran kita ke situ. Sama aja kita jadikan itu ikatan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi benar-benar kita sadar atau enggak, salah satu faedah banget ketika kita tetap datang sama Tuhan tiap saat dalam hidup kita. Air hidup itulah yang berkuasa untuk meluruhkan setiap ikatan-ikatan parah di hidup kita. Ikatan-ikatan yang membuat kita tidak leluasa di dalam takut akan Tuhan. Ayo mari pilih bebas dari ikatan si jahat, bebas dari ikatan hati hancur, bebas dari ikatan semua sikap-sikap atau hal-hal buruk yang tidak ada dalam firman Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan mau kita tertawan kembali sama ikatan-ikatan itu, karena Tuhan sudah rela mati buat kita, untuk kita lepas dari segala ikatan itu, untuk kita di dunia ini pun, bukan hanya di surga nanti, di dunia ini pun kerja kita itu saya menikmati setiap kemurahan kasih-Nya Tuhan. Tapi seringkali kita membuat diri kita terikat sehingga kita nggak bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya di surga ada berkat Tuhan, bukan hanya di surga ada sukacita, kelegaan. No, Tuhan nggak terbatas. Dia memberkati ketika di surga nanti, Dia memberkati ketika kita di bumi. Jadi kita emang menikmati aja loh sebenarnya. Tuhan gak akan membiarkan kita kok. Tuhan gak akan membiarkan anak-anak yang Dia kasihi sampai tidak punya makan, meminta-minta sampai susah untuk bertahan hidup. No, Tuhan kita kaya, panjang kali lebar kasih-Nya. Jangan mau kita kompromi untuk ikatan-ikatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Gak mudah memang dalam setiap proses hidup, tapi mari terus rindu akan tetesan air kebenaran di spons hati kita, sehingga terus memberikan kita kepekaan, kekuatan untuk memilih mau dilepaskan sama Tuhan dari ikatan-ikatan itu. Amin. Mazmur 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Jadi menilik di sini kalau dari Google itu bisa diartikan melihat dengan sungguh-sungguh, mengamat-amati. Jadi bisa dilihat berulang-ulang, mengamat-amatinya, bukan cuma sekali aja. Makanya dikatakan menilik, bukan hanya memperhatikan. Memperhatikan berkali-kali. Jadi di sini benar-benar dibukakan bedanya wujud kasih Tuhan dan kasih dunia atau kasih dari manusia adalah kasih-Nya Tuhan lebih peduli untuk membereskan, memulihkan kehancuran hati kita dulu, kesesakan jiwa kita dulu.
dan benar-benar menilik, artinya benar-benar mencari akar sebenarnya kenapa kita mengalami kesengsaraan. Dan dia akan fokus memulihkan kita dari bagian terdalam dari hidup kita dulu. Karena seperti ada di firman Tuhan kan, dari dalam akan memancar keluar. Jadi kalau dalam kita sudah beres, yang keluar dari hidup kita juga baik, positif. Tapi kalau dalam hati kita masih negatif, masih penuh kecemaran, yang keluar dari hidup dan bibir kita, dari pola pikir kita, itu juga negatif jatuhnya. Pola ukurnya seperti itu. Jadi Tuhan tahu dalamnya kita dulu yang dibenerin. Karena kalau dalamnya masih busuk, masih porak-poranda, karena hancur hati misal, karena tekanan, karena dendam, maka sekalipun berkat jasmani itu kita terima, atau ada keberuntungan-keberuntungan yang kita alami, kita gak akan bisa menikmatinya dengan lega 100%. Ibarat masih terikat tadi, gak bisa lega menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena tetap masih dalam keadaan terikat. Sedangkan kalau kondisi jiwa atau akar dari kesengsaraan atau kondisi hati sudah benar-benar dibereskan, ditolong sama Tuhan untuk bangkit lagi, maka barulah kita dapat menikmati berkat-berkat jasmani, bahkan berkat rohani yang Tuhan berikan ke depannya. Dan kita baru bisa menerima dengan baik, dengan benar respon kita saat hati kita yang terdalam udah sehat dulu, udah pulih dulu, udah dibenerin dulu. Sedangkan kalau orang dunia pada umumnya, ya dia gak akan ambil pusing gimana kondisi hati kita. Kalau dia memberi, ya memberi aja. Entah itu jadi bumerang atau baik buat kita, ya ngasih aja kan. Emang ada orang yang mau ngasih terus dia bilang, hatimu beres gak? Hatimu sukacita gak? Gak ada kan? Ibarat mau ngasih, ya ngasih aja. Itulah bedanya dengan Tuhan kita yang hidup. Sebelum dia memberikan apa yang terbaik buat kita, dia persiapkan dulu hati kita menerima itu. Dan dia bereskan dulu kalau hati kita masih tercemar dan tertekan, supaya kita bisa menikmati berkatnya dengan lega, dengan sukacita, dengan leluasa, tidak dalam ikatan. Ibarat tadi orang yang sedang diculik, terikat dari ujung lehernya sampai ujung kakinya, keikat semua, diikat di kursi. Terus di sebelahnya dikasih mobil Ferrari, di sebelahnya dikasih uang 500 miliar. Nah, dia bisa gak nikmati itu? Ya paling kalau matanya masih kebuka, dia cuma bisa ngelihat. Makin sedih malah. Kebayang gak? Makin sedih kan? Kita melihat ada di sebelah kita mobil Ferrari, ada di sebelah kita rumah mewah yang 7 tingkat misal, dihadiahkan, dikasih ada beratus-ratus miliar di sebelah kita. Tapi kita gak bisa nikmati, kita lagi ikat full. Kita makin sedih malah, makin hancur hati malah. Kita diberikan tapi kita gak bisa nikmati. Jadi di sini benar-benar Tuhan, bukakan. Benar-benar perhatiannya Tuhan lebih daripada apapun. Jadi makanya kita gak usah bersungut-sungut deh. Kalau apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, seolah memang belum terlihat. Belum terlihat secara jasmani, tapi di alam roh. Gak usah lebay lah. Di dalam firman Tuhan, Tuhan selalu kasih yang terbaik. Tapi dia mau benar-benar lepaskan kita dulu dari semua ikatan-ikatan apa yang mencekam hidup kita, yang membuat kita was-was, ketakutan, ragu-ragu, gak nyaman. Dia lepaskan dulu kita dari semua itu. Karena tetap kita gak bisa nikmati, kayak orang terikat tadi, gak bisa nikmati kalau ada uang 500 miliar di sebelahnya, gak bisa diambil malah. Ngelihat doang, tapi makin sedih. Tapi kalau orang dunia, ya mana tahu kedalaman hati kalau lagi terpuruk kan? Ya kalaupun ngasih, ya ngasih aja. Entah itu baik atau enggak, ya ngasih aja.
Wow, Tuhan kita baik banget ya. Jadi makanya diingatkan lagi, dalam hati kita, setiap hati manusia sebenarnya ada lubang hitam. Selalu ada kekosongan. Sekalipun memiliki segalanya, sekalipun dikasihi oleh banyak orang, selalu ada kekosongan di dalam hati kita. Lubang hitam itu hanya bisa diisi oleh kasihnya Tuhan yang gak terbatas, yang perhatiannya melebihi perhatian siapapun, memperhatikan terdalam dari hati dan hidup kita. Mari terus lubang hati kita, kekosongan hati kita diisi penuh sama Tuhan. Dan mari terus kita mau dilepaskan ikatan-ikatan itu setiap detik. Bukan hanya dulu ketika kita pertama kali bertobat, bukan hanya dulu ketika pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan. No, setiap hari serangan ikatan itu selalu ada. Entah yang menyerang untuk membuat kita sakit hati, membuat kita tertekan, atau kita dihina, dicibiri, belum lagi tipu muslihat si jahat yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, godaan-godaan buruk. Setiap hari selalu ada, dan setiap hari juga, setiap detik, seperti sebanyak kita bernafas, sebanyak itu pun kita terus mau ditetesi sama air kebenaran firman Tuhan, mau ditetesi sama kasihnya Tuhan, sama perlindungannya Tuhan, dan sama perhatiannya Tuhan yang sungguh-sungguh mau membereskan hidup kita, hati kita terdalam dulu, supaya kita bisa bebas, leluasa, melompat, bersorak, menikmati setiap berkat kemurahannya. Bukan hanya di surga kelak, di bumi, di dunia ini pun, sekalipun ini sarang si jahat. Hello, kalau kita dalam perlindungan Tuhan, kita tetap bisa menikmati apapun itu. Wow. Terus di ayat 9, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Menegakkan di sini itu diartikan, kalau dari Google ya, mengusahakan supaya tetap berdiri. Bahkan bisa diartikan mempertahankan, memelihara, bahkan diartikan juga mewujudkan, atau berjuang menegakkan. Itu arti menegakkan. Jadi benar-benar Bapa yang baik membawa kita ke tempat yang lapang. Itu bisa berarti tempat baru, lokasi baru, atau di kota yang baru, atau di tempat yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang lapang artinya yang mungkin di tempat sebelumnya itu yang terus menekan kita, yang terus merusak roh kita, jiwa, bahkan tubuh kita, kesehatan kita. Dan berarti lebih dalam, di tempat yang lapang itu adalah di tempat di mana ada kasih karunia Tuhan yang terus mengalir di hidup kita. Dan selain dia membawa kita ke tempat yang lapang, dia terus rindu setiap detik menegakkan kaki kita, terus berusaha membuat kita berdiri tegak, terus berusaha mewujudkan masa depan yang terbaik buat kita. Bahkan mempertahankan supaya kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah kelamnya dunia ini. Wow, jadi mungkin beberapa dari kita jangan kaget. Mungkin kok tiba-tiba di tempat yang nyaman ini, kok tiba-tiba kita dilengsarkan, kita diberhentikan, kita disingkirkan, kita harus berpindah mau gak mau. Kadang-kadang kita gak tahu kalau kita udah keburu nyaman, padahal itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi demi mempertahankan hidup, ya kita tetap bertahan di situ. Tapi ada waktunya, ketika Tuhan tahu itu benar-benar merusak mental kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita, maksudnya kesehatan kita pun terganggu karena
di tempat yang benar-benar gak baik itu, ya Tuhan bisa pindahkan kita ke tempat yang lapang. Walaupun seolah-olah disingkirkan dulu, diberhentikan dulu, mau gak mau harus berpindah. Tapi percaya aja, kalau benar-benar setiap saat di hidup ini kita berserah sama Tuhan, dimanapun kita harus berpindah, Tuhan pasti memindahkan kita di tempat yang dipenuhi sama kasih karunia-Nya. Jangan melihat seberapa wow tempat itu, tempat kerja itu misal, atau lokasi itu misal, atau itu termasuk ibu kota atau pedalaman. Kita nggak usah lihat itu. Tapi kita lihat di mana kita pun harus dipindah. Asal ada kasih karunia dan penyertaannya, itu adalah tempat terindah di hidup kita. Kembali lagi, bukan hanya di surga kelak, saat di bumi pun. Amin. Jadi bersyukur banget kita tetap di dalam perlindungan Tuhan yang terus mau menegakkan kita. Terus di Mazmur 31 ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Jadi diingatkan lagi, mari dalam hidup ini kita nggak menyimpan sakit hati atau menyimpan hal-hal yang membuat hidup kita tersakiti, hati kita tersakiti. Sekalipun ada yang membuat hati kita tersakiti, tapi pilihan kita menyerahkan ikatan sakit hati itu di dalam Tuhan atau membiarkan kita terikat terus, itu pilihan kita. Karena hati yang sudah tercemar, entah sakit hati, entah kedengkian, entah tertekan, itu lama-kelamaan memburamkan mata rohani kita, memburamkan mata iman kita sama setiap janji Tuhan di hidup kita. Karena tanpa memegang janji dan menerima kekuatan dari Tuhan, maka kita akan merasa sesak, bahkan terpuruk. Diawali dari roh kita, dari hati kita yang mulai meragukan Tuhan, yang mulai gak sungguh-sungguh sama Tuhan, terus akan menyerang jiwa kita. Kita akan terpuruk dalam kesedihan, dalam hancur hati, pikiran kita gak karuan, gak tenang. Terus tidur kita bisa terganggu, istirahat kita bisa sangat terganggu, bisa susah tidur, atau bisa ada penyakit-penyakit apa yang lain-lain karena mempengaruhi tubuh kita pada akhirnya. Karena kalau roh gak sehat, jiwa ikut gak sehat, tubuh pun ikut gak sehat. Jadi betapa rugi banget kita menahan ikatan-ikatan itu dalam hidup kita. Apapun itu yang membuat kita tertekan, tersakiti, ayo kita berserah penuh sama Tuhan, karena Tuhan yang bisa melepaskan kita dari ikatan itu. Jangan mau berdiam diri atau menikmati, malah lebih parah lagi, menikmati ikatan dosa, ikatan buruk yang mencekam hidup kita. Lebih salah lagi. Wow. Jadi di Mazmur 31 ayat 11, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Jadi benar-benar tubuh ikut terpuruk di sini. Kekuatan merosot, tulang-tulang menjadi lemah. Karena menyimpan ikatan-ikatan yang menyiksa hidup kita sendiri tadi. Kita emang gak bisa memilih proses apa yang kita alami hari ini dan ke depannya. Bisa sama, bisa berbeda. Kita gak bisa milih itu emang. Seperti manusia, dia gak bisa milih dia lahir dari rahim siapa. Dia gak bisa milih. Dan gak bisa menentukan kapan meninggal. Gak bisa juga.
Kalau yang lain-lain bisa kita pilih, mau pilih baju ini, pilih rumah ini, pilih tas ini, pilih pasangan hidup pun masih bisa. Tapi dalam hidup ini, ketika pun kita nggak bisa memilih, kita nggak tahu proses apa, tekanan apa, himpitan apa, atau kita nggak tahu beberapa hari lagi ada orang yang bakal nyakitin kita, ada orang yang bakal ngecewain kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa milih itu. Kalau bisa milih ya kita milih nggak pernah disakiti, nggak pernah dikecewain, nggak pernah dicibiri, nggak pernah ada pergumulan yang mengganggu hidup kita. Kalau kita bisa pilih, kita pilih. Tapi ada dalam hidup ini kita semua nggak bisa pilih. Tapi yang bisa kita pilih, ya tetap bersandar sama Tuhan tadi. Jangan mau ikatan-ikatan yang merusak tubuh, jiwa, dan roh kita, yang membuat sakit tubuh, jiwa, dan roh kita. Jangan mau lama-lama kita izinkan mengikat kita. Serahkan sama Tuhan, berharap sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Boleh berobat, boleh perawatan tubuh atau apapun, tapi itu nggak benar-benar menyembuhkan, memulihkan. Kalau Tuhan memulihkan, maka pasti jadi. Seperti Ia berkata, jadilah cakrawala, maka jadilah. Gak akan setengah-setengah. Dan kalau Tuhan katakan kamu dipulihkan, kamu disembuhkan, ikatanmu dilepaskan, pasti lepas. Gak ada yang bisa lepas di dalam nama Yesus. Jadi pilihan di tangan kita. Bahkan di Mazmur 31 ayat 14, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Nah, di sini setelah tubuh tadi terasa tertekan sampai sakit, di sini juga jiwa tergoncang kan? Mendengar ada yang berbisik-bisik, ada yang ingin mencelakakan, jiwa terganggu, pikiran terganggu, hati ikut terganggu, berkecambuk. Dan itulah akibat kalau tubuh, jiwa, dan roh kita nggak sungguh-sungguh berserah penuh sama Tuhan. Roh kita menciut jauh dari Tuhan, tubuh kita bisa mengalami kekeringan tulang atau sakit-sakit apa yang mengganggu kesehatan fisik bisa. Terus mengganggu jiwa juga, maksudnya bisa pikiran kita nggak tenang, hati kita was-was, nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa ada makanan tapi nggak bisa nelen, ibaratnya bisa ada tempat tidur nyaman tapi nggak bisa tidur, terganggu semua. Jadi pilihan di tangan kita. Kembali berserah, kembali merindukan Tuhan lebih dari apapun, maka Tuhanlah yang menolong dan membereskan hidup kita. Biarlah hatiku seperti spons hati yang terus ditetesi air kebenaran firman. Biarlah tubuh, jiwa, dan rohku terlepas dari semua ikatan-ikatan buruk dunia yang membuat aku tidak bisa menikmati kasih berkat dari Tuhan setiap detik di hidup ini. Tuhan Yesus baik. Dia selalu memperhatikan terdalam dari hati dan hidup kita. Dia rindu memulihkan kita setiap saat. Mari terus berserah, berharap sama Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Jangan berdasarkan hati, jangan berdasarkan pikiran, tapi komitmen aja. Tuhan pasti selalu nolong anak-anak yang mendekat kepadanya. Pertahankan spons hati kita, supaya hanya tetesan air kebenaran yang kita serap di spons hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.